Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Anggun Putrihana pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi berkaitan dengan teks eksposisi. Ayo, kalian sudah pernah mendengar materi teks eksposisi? Sudah atau belum? Baik, kita mulai belajar saja ya. Jangan lupa sediakan kertas, pensil, atau alat tulis yang lain untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi yang akan kita bahas. Pengertian. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dengan kata lain, teks eksposisi merupakan sebuah karangan yang berisi pendapat atau opini, tapi ingat, harus didasarkan dengan fakta yang mendukung. Fakta harus benar dan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. Jadi, tidak sembarang opini ya. Tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Tujuan teks eksposisi harus bisa menyampaikan informasi kepada pembaca, sehingga pembaca ketika selesai membaca sebuah teks eksposisi, mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang sebuah topik yang telah dibahas. C. Struktur teks eksposisi. Seperti halnya dengan teks yang lain, teks eksposisi juga memiliki struktur teks. Struktur yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Ayo, sama-sama kita ucapkan struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, argumentasi, dan terakhir penegasan ulang. Ingat ya, hanya ada 3 struktur teks eksposisi. Adapun pengertian dari masing-masing struktur adalah yang pertama, tesis. Tesis berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Tesis ini merupakan bagian paling atas dalam sebuah teks eksposisi. Tesis bisa dikatakan sebagai kalimat pembuka atau paragraf pembuka yang berisi gagasan utama yang akan dibahas atau disampaikan. Tentu, tesis yang ada harus berdasarkan fakta. Kemudian, yang kedua, argumentasi. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Bagian argumentasi merupakan bagian inti yang menjadi teks eksposisi, di mana argumentasi ini memuat tentang hal-hal yang berupa fakta. Fakta yang berkaitan dengan tesis. Dengan kata lain,
argumentasi di sini merupakan pendapat yang ditulis oleh penulis, namun ingat, pendapat di sini berdasarkan fakta, sehingga argumentasi ini bisa dikatakan sebagai pendukung dari tesis yang akan dibahas. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Penegasan ulang digunakan untuk mempertegas pendapat-pendapat yang sudah tertulis pada bagian argumentasi. Hal ini supaya pengetahuan yang didapatkan oleh pembaca menjadi lebih jelas. Baik, itu ya, ada 3 pengertian dari struktur teks eksposisi. D. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Informasi dari teks eksposisi harus ditulis secara akurat, padat, dan jelas. Dengan kata lain, setelah pembaca selesai membaca teks eksposisi, maka pengetahuanlah yang didapat. Pengetahuan tersebut harus tidak membingungkan. Yang kedua adalah penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Eksposisi memiliki jenis ciri-ciri yang singkat dalam penulisan, tidak berbelit-belit dan langsung kepada apa yang akan dibahas. Sehingga seperti tadi, strukturnya juga jelas, diawali dengan tesis, penegasan, ulang di nomor 3, dan nomor 2-nya adalah argumentasi. Kemudian yang D, ciri-ciri teks eksposisi di bagian 3 adalah objektif dan tidak memihak. Teks eksposisi hanya berisikan informasi saja, hanya informasi tanpa opini dan pendapat pribadi. Eksposisi ini tidak menggunakan pendapat subjektif atau pendapat dari penulis, melainkan pendapat tersebut berupa fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh penulis. Sehingga dalam teks eksposisi tidak boleh memihak manapun. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Karena eksposisi ini termasuk teks yang ilmiah, maka bahasa yang digunakan pun harus menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, menyatakan pendapat. Meskipun menyatakan pendapat atau opini, namun ingat, pendapat yang ada pada teks eksposisi harus berdasarkan fakta atau data-data yang akurat sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti bisa menggunakan kata ganti orang, seperti dia, mereka, saya, aku, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan nomina atau kata benda. Yang kelima, menggunakan verba atau kata kerja. Yang keenam atau yang terakhir pada kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi sangat bermacam-macam jenisnya.
seperti konjungsi penambahan, yaitu dengan konjungsi dan. Konjungsi pemilihan menggunakan konjungsi atau. Konjungsi temporal bisa dengan kata kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. F. Penyusunan teks eksposisi. Eksposisi harus ada langkah-langkahnya dalam menyusun. Yang pertama adalah menentukan topik dan gagasan utama. Topik yang harus diangkat atau dibahas harus ditentukan terlebih dahulu supaya ketika kita akan mengumpulkan data atau kita akan membahas sesuatu sudah terarah. Topik apa sih yang akan kita buat? Kemudian kita buat gagasan utamanya sehingga bisa mendukung langkah berikutnya. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data pendukung. Data yang digunakan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang benar sesuai dengan data, sehingga data tersebut mendukung gagasan utama yang akan dibahas. Seperti halnya ketika struktur teks eksposisi tadi menerangkan pada bagian struktur yang kedua, yaitu argumentasi, di mana argumentasi ini berisi tentang data pendukung, data-data yang mendukung gagasan utama atau mendukung tesis yang akan dibahas. Data tersebut bukanlah pendapat pribadi dari penulis, melainkan pendapat atau data yang berasal dari objek tersebut, tidak memihak dan tidak untuk mempengaruhi pembacanya. Ingat, tujuan eksposisi tadi hanya untuk memberi pengetahuan kepada pembaca. Kalau misalkan ketika membaca teks eksposisi kalian terpengaruh, berarti itu bukan teks eksposisi. Teks yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca itu adalah teks iklan. Namun, pada kali ini kita hanya membahas teks eksposisi. Sehingga kembali lagi ke penyusunan teks eksposisi yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Data-data tersebut harus kita kumpulkan sebanyak mungkin supaya gagasan utama atau topiknya itu kuat. Sehingga teks eksposisi ketika dibuat kemudian dikembangkan berdasarkan data akan menjadi lebih mudah. Tujuannya pun tercapai, yakni pembaca bisa mengetahui ilmu pengetahuan baru. Baik, demikian pemaparan materi teks eksposisi di kelas 10. Semoga bermanfaat. Mari kita ulang sekilas. Yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Intinya, teks eksposisi merupakan teks yang berisi pendapat tentang sesuatu hal berdasarkan fakta. Kemudian, yang kedua adalah struktur teks. Struktur teks bisa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Selain itu, kalian bisa menulis dan tandai bagian-bagian yang penting. Semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.